Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu subuh ini di Masjid Al-Hidayah Purwosari. Kita bisa belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini sebagai majelis yang barokah. Saya ngisi di sini sudah bertahun-tahun, tapi jarang ketemu jamaah asli. Maka pagi ini walhamdulillah kita bisa berjumpa bareng. Biasanya kalau ngisi Rabu pagi yang hadir itu kan gimana Pak? Jamaah dari luar ya. Tapi kali ini alhamdulillah bisa ketemu atas undangan dari Takmir untuk kajian yang diselenggarakan di subuh kali ini. Baik, dan Takmir mengusulkan tema tentang amalan ringan namun pahalanya besar, yang tentu saja kita menghendaki ketika kita beramal bisa mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita menyinggung beberapa amalan yang ringan yang pahalanya besar, saya akan berikan sedikit muqaddimah dan pengantar berkaitan dengan masalah amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua amalan sekecil apapun ketika diterima oleh Allah nilainya sangat besar. Semua amalan yang mungkin dalam pandangan manusia sekecil apapun, tapi ketika diterima oleh Allah maka nilainya tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Bahkan termasuk di antara sedekah yang mungkin secara nominal tidak ada harganya di masa sekarang. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib." Barang siapa yang bersedekah berupa satu biji kurma. Berapa harganya Pak kalau zaman sekarang Pak? Satu buah kurma. Mungkin kita dikasih, ada yang sampai nggak doyan. Tapi siapa yang sedekah benda yang mungkin secara nominal di zaman sekarang nggak ada nilainya, namun berasal dari harta yang halal, tidak ada campuran yang haram, dan diiringi dengan semangat takwa kepada Allah, semangat untuk beramal sebaik mungkin kepada Allah. Wala yaqbalullahu illa thayyibah, dan Allah hanya menerima amal yang baik. Kata Nabi SAW, fa innallaha yataqabbaluha biyamini, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan sedekah itu. Allah jaga, Allah rawat, dan Allah kembangkan untuk orang yang mengamalkannya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana kalian ketika merawat anak kudanya. Orang ketika sapinya beranak, sayangnya kepada pedet ini luar biasa ya, karena saya sendiri pernah merasakan ya, punya sapi betina mana Pak, Masya Allah, dolanan pedet itu lebih senang daripada dolanan anak dewe Pak. Sayangnya orang itu kepada anak kudanya tadi, sehingga sampai dia selalu merawat anak kudanya hatta takuna mithlal jabal, dirawat oleh Allah dari satu biji kurma, satu butir kurma sampai menjadi seperti gunung.
Karena yang merawat zat yang maha rahmanur rahim, al-jawad, al-karim, yang maha pemurah, yang maha mulia. Dan dia ketika memberikan sesuatu, apapun yang Allah berikan sepeser pun tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Fa innahu ghani, karena dia zat yang maha kaya. Kebayang bagaimana pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap amal yang diterima oleh Allah, walaupun dalam pandangan manusia itu kecil, tapi di sisi Allah itu sangat besar. Karena itu orang yang beramal meskipun tidak bisa terindra oleh manusia, yang dikatakan dalam Al-Quran seberat dzarrah, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, walaupun sekarang mungkin manusia melupakannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Seperti apa seberat dzarrah itu? Mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Kalau orang zaman sekarang kan sering menerjemahkan dzarrah itu sebesar atom. Kayak apa Pak atom itu Pak? Kalau kacang atom kita kelihatan. Tapi kalau seperti atom itu seperti apa? Nggak bisa dilihat pakai mikroskop, sehingga dia hanya bisa dipostulatkan oleh manusia, bisa diteorikan tapi nggak kelihatan. Sesuatu yang tidak terindra tapi ditampakkan oleh Allah. Sebagian tafsir yang lain mengatakan bahwasanya yang namanya dzarrah itu seperti telur semut. Ada juga yang mendefinisikan dzarrah itu seperti yang Bapak lihat, misalnya ada bayangan yang masuk ke ruangan kita. Dalam bayangan itu Bapak kelihatan apa Pak? Seperti ada setitik debu yang terbang. Disentuh tidak bisa. Ketika kita berusaha menyentuh, dia pergi. Nggak bisa disentuh. Udara kita itu kan tidak sebersih sebagaimana yang kita bayangkan, tapi ada banyak titik-titik debu yang berterbangan. Yang terbang itu definisi dzarrah. Jadi kalau Bapak punya timbangan digital yang sangat sensitif, kita kipasi saja pakai tangan, itu angkanya gerak. Ada banyak dzarrah di situ dan nggak muncul angkanya. Ada banyak dzarrah yang nempel di timbangan itu dan angkanya nggak muncul. Tapi seperti itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya punya nilai. Maka jika kebaikan saja seberat dzarrah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lebih dari itu. Maka segala sesuatu kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya sangat besar. Karena itulah para ulama di masa silam, mereka sangat perhatian bagaimana agar amal itu diterima. Sehingga dalam prinsip mereka bukan yang penting dilakukan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana agar amal yang dilakukan itu diterima oleh Allah. Sebab amal kalau sudah diterima oleh Allah, berarti pelakunya masuk kategori orang yang bertakwa. Amal kalau sudah diterima oleh Allah, maka berarti pelakunya sudah termasuk di antara orang yang bertakwa. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ada sebuah pernyataan dari beberapa sahabat yang akan kita bacakan di sini tentang bagaimana semangat orang-orang soleh masa silam mengenai bagaimana agar amalnya itu diterima oleh Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum minal amal." Jadilah orang yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal, melebihi perhatian kalian ketika beramal. Alam tasma'ullaha azza wa jalla yaqul, tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin."
Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sehingga kalau satu amal kita saja diterima oleh Allah, berarti status kita sudah menjadi orang yang bertakwa menurut siapa? Menurut yang menerima amal ini, Allah Azza wa Jalla. Kalau satu sujud saja sudah diterima oleh Allah, sekian ribu sholat yang mungkin kita kerjakan gak diterima, dengan satu yang diterima ini sudah mewakili semuanya. Karena kalau seorang hamba sudah disebut bertakwa, dia punya hak untuk masuk surga. Dalam keterangan yang lain disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Sahabat Fudalah bin Ubaid pernah mengatakan, li an akuna a'lamu anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardal. Andaikan aku bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amalku walaupun hanya seberat khardal. Seberat khardal. Khardal itu apa, Pak? Ada dzarrah, ada khardal. Dalam bahasa Al-Qur'an ada khardal. Ya bunayya in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin. Wahai putraku, andaikan ada amal seberat khardal yang itu ditaruh di padang pasir, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan, sehingga tidak ada yang disia-siakan dari Allah. Kata Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, andaikan aku bisa mengetahui ada satu amalku seberat khardal yang diterima oleh Allah, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Khardal itu seperti biji sawi. Orang sering mendefinisikan dengan biji sawi, walaupun sebagian ulama menolak itu karena Nabi SAW gak kenal sawi. Cuman pohon yang disebut sebiji khardal itu mirip seperti sawi. Jadi Bapak bisa lihat kayak rumput, tapi dia ada bijinya yang kecil. Ya anggaplah seperti biji bayam, Pak. Hitam kecil-kecil, tapi seperti ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudalah bin Ubaid, andaikan amalku walaupun sekecil itu diterima oleh Allah dan aku tahu, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kita mungkin memperjuangkan yang besar, tapi nggak ada jaminan diterima. Maka perjuangan untuk bisa mendapatkan amal yang diterima walaupun sangat kecil, bagi orang soleh di masa silam itu sudah mewakili perjuangan kita untuk beramal selama puluhan tahun. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, jaa sa'ilun ila ibni Umar faqala li ibnihi a'tihi dinaran. Faqala lahu ibnuhu taqabbalallahu minka ya abata. Faqala lahu law alimta anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah aw sadaqata dirhamin wahidin lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal maut. Ada orang yang bertanya kepada Umar, ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar. Faqala ibnihi, kemudian dia mengatakan kepada putranya. Ibnu Umar punya anak, lalu dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, kasihkan ke pengemis itu uang 1 dinar. Faqala lahu ibnuhu, kemudian anaknya mengatakan, taqabbalallahu minka ya abata, semoga Allah menerima amalmu wahai bapakku. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, andaikan aku tahu Allah menerima 1 sujud atau sedekah 1 dirham dan aku tidak samar untuk melihatnya, itu lebih aku sukai daripada kematian. Ahabbu ilayya minal maut, atadri mimman taqabbalallahu, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kamu lihat, orang yang amalnya diterima oleh Allah, pasti dia adalah orang yang bertakwa. Sehingga andaikan beliau bisa mengetahui amalnya diterima oleh Allah, mati ketika itu sudah ridho, Pak. Karena kalau amalnya sudah diterima,
berarti yang bersangkutan sudah disebut sebagai orang yang bertakwa. Jadi bagi para sahabat, untuk bisa disebut sebagai amal besar, itu bagi pandangan mereka bukan amal yang jumlahnya banyak, yang dilakukan secara bertahun-tahun. Karena bagi mereka, kalaupun satu amal itu diterima oleh Allah walaupun seberat khardal, seperti biji, maka pelakunya berarti sudah mendapatkan identitas sebagai orang yang bertakwa. Dan balasan surga tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Baik. Kemudian pengantar yang ketiga, bahwa kualitas amal di sisi Allah ditentukan oleh faktor terbesar adalah suasana batin. Karena itu amal banyak, tapi suasana batinnya lemah, tidak lebih hebat dibandingkan amal sedikit yang diiringi dengan suasana batin penuh takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa qabla al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min qablu wa qatalu. Gak sama antara orang yang infak sebelum Fathu Mekah dengan yang infak setelah Fathu Mekah. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka yang berinfak sebelum terjadinya Fathu Mekah lebih besar nilai derajatnya dibandingkan yang berinfak setelah Fathu Mekah. Allah membandingkan infaknya para sahabat antara setelah Fathu Mekah dengan sebelum Fathu Mekah. Nabi SAW hidup setelah Fathu Mekah berapa tahun, Pak? Berapa tahun Nabi SAW hidup setelah Fathu Mekah? Hanya kurang lebih 4 tahunan, 3 atau 4 tahun. Dan berarti kan sama-sama sahabat. Antara yang berjuang sebelum Fathu Mekah dengan yang berjuang setelah Fathu Mekah, sama-sama sahabat, tapi semangatnya beda. Yang berjuang sebelum penaklukan kota Mekah, mereka punya tantangan yang lebih, mereka punya semangat yang lebih dibandingkan perjuangan yang terjadi pasca Fathu Mekah. Yang berjuang pasca Fathu Mekah, perjuangan mereka lebih ringan. Semangat mereka tidak sehebat semangat yang berjuang sebelumnya. Maka bisa jadi pelakunya sama atau amaliyahnya sama, tapi karena semangat batinnya beda, nilainya jauh berbeda. Dan Allah kalau sudah memberikan pahala yang berbeda, itu gak tanggung-tanggung, derajatnya melebihi langit dan bumi. Ketika Allah memberikan balasan kepada hambanya, Allah kasih balasan dengan sangat detail. Sekecil apapun selisihnya, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berbeda. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha a'adda lil mujahidina fil jannah mi'ata darajatin. Allah menyediakan 100 derajat yang berbeda untuk para mujahidin berupa pahala di surga. Jadi Pak, amalnya sama-sama jihad, tapi dari satu amal jihad ini ada 100 derajat. Kenapa 100 derajat Pak? Berbeda 1 poin, beda derajat. Barangkali kalau saya kasih ilustrasi yang lebih ringan saja Pak, suasana yang sekarang kita hadapi, yang kita alami Pak. Kita semuanya sedang duduk kajian, berada di satu majelis yang sama, waktunya sama, materinya sama. Kira-kira Pak, nilai pahalanya sama atau beda Pak? Sama atau beda Pak? Beda. Antara yang beramal serius dengan yang beramal kurang serius, nilainya beda. Sholat subuh yang kita kerjakan bareng-bareng tadi, walaupun jumlah rakaatnya sama, rentang waktunya sama, anggaplah misalnya sama-sama tidak ada yang masbuk, ikut takbiratul ihram bersama imam sampai salam, jumlah rakaatnya sama, waktunya sama, zikirnya sama, tapi karena suasana batinnya beda, derajatnya beda.
betapa detailnya Allah Subhanahu wa taala dalam menghisab para hamba. Allah sediakan 100 derajat di surga untuk orang yang berjihad karena levelnya berbeda-beda. Padahal amalnya sama-sama jihad. Mungkin yang ini jihadnya all out, ya, habis-habisan, sehingga seluruh hartanya dikeluarkan, semangatnya 100%, dia siap untuk berkorban nyawa, apapun yang terjadi nanti dia siap, ikhlasnya 100%, dia dapat lebih tinggi. Ada yang lebih bawah daripada itu, ada yang lebih bawah daripada itu, jumlahnya sampai 100. Maka dalam satu amal, walaupun kegiatannya sama, tapi karena lahir batinnya beda, Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai yang berbeda. Terkadang ada orang yang dia beramal itu persiapannya panjang. Misalnya Pak, salah satu di antara kita terdaftar berangkat haji. Masya Allah, karena sudah muncul namanya, silakan Bapak lunasi kekurangannya sekian. Dilunasi, persiapannya berapa lama? Bisa sekian bulan. Beli ini, merencanakan ini. Bahkan kadang olahraga duluan. Biasanya setelah subuh tidur. Kali ini setelah subuh jalan kaki. Pak, kok tumben jalan kaki? Nggih Mas, persiapan. Dia jalan kaki 3 kilo, padahal di sana jalan kaki 30 kilo. Tapi dia sudah persiapan, sehingga amalnya masih sekian bulan, namun dia sudah persiapan sebelumnya jauh hari. Apakah ini disia-siakan oleh Allah? Tidak. Persiapan ini dihitung sebagai amal saleh. Allah tidak ada yang menyia-nyiakan amal para hamba walaupun sekecil dzarrah. Maka dari sinilah kita bisa lihat Allah ketika menghisab hambanya itu sangat detail, Pak. Saking detailnya, satu amalan yang sama disediakan level derajat sampai 100 untuk seorang mujahid. Sehingga ada mujahid 1, mujahid 2, mujahid 3, karena perbedaan kualitas niat, perbedaan dalam semangat, perbedaan dalam perjuangan yang dia lakukan, levelnya beda. Karena itulah kita kalau beramal, kejar kualitasnya. Seperti inilah yang menyebabkan kenapa para sahabat punya nilai pahala yang jauh lebih tinggi dibandingkan selain sahabat. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, andaikan kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Andaikan kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, Masya Allah Pak, itu bisa dipakai beli pulau. Andaikan kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, pahalanya tidak akan bisa melampaui pahala infaknya sahabat yang cuman 1 mud, 1 cakupan 2 telapak tangan isinya gandum, atau setengah cakupan tangan. Infaknya sahabat 1 cakupan tangan, dikatakan oleh Nabi SAW, dan ini lisensi dari beliau, pahalanya lebih besar dibandingkan infaknya manusia selain sahabat berupa emas segede gunung Uhud. Gunung Uhud sama gunung Turgo di mana, Pak? Bapak sudah pernah lihat kan gunung Uhud ya? Berapa panjangnya? Kurang lebih 7 kilo. Lebarnya kurang lebih 3 kilo. Emas segede itu, kebayang berapa nilai yang bisa didapatkan orang infak seperti itu dibandingkan dengan infaknya sahabat yang hanya sebesar 1 mud bahan makanan, lebih besar nilai infaknya para sahabat.
karena kualitas iman dan takwa yang tersimpan dalam hatinya. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, Abu Bakar Al-Muzani pernah mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakar bis salati wala bis siyam walakin bima waqara fi qalbi." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah mendahului kalian dalam keutamaan disebabkan karena beliau rajin salat, disebabkan karena beliau rajin puasa, namun beliau mendahului kalian disebabkan karena takwa yang tersimpan dalam hatinya. Nah, kalau sudah seperti ini mustahil bisa ditandingi. Mustahil bisa ditandingi. Sehingga mungkin enggak Pak, kita beribadah lebih banyak daripada ibadahnya Nabi SAW. Saya ulang, mungkin enggak kita beribadah dengan kuantitas lebih banyak daripada ibadahnya Nabi SAW? Mungkin? Sangat mungkin. Dan dulu sudah pernah ada orang yang mau seperti itu, sampai dia bilang, aku akan qiyamul lail sepanjang malam, gak pernah tidur. Aku akan puasa setiap hari. Aku tidak akan nikah selamanya, biar bisa beribadah lebih banyak daripada ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dimarahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antumul ladzi taquluna kadza wa kadza. Tadi kalian yang punya rencana A, rencana B, rencana C. Ama ana aqumu arqud wa usumu aftir wa atazawwajun nisa. Aku terkadang tahajud, terkadang tidur. Jadi tidak semalam suntuk dipakai untuk salat. Beliau juga tidur. Aku kadang puasa, kadang tidak puasa, dan aku nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak senang dengan sunnahku seperti ini bukan golonganku. Dan beliau menyebut, ana atqakum wa akhsyakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah. Jadi bukan dari sisi kuantitas, tapi lihat bagaimana suasana batin. Tidak akan ada manusia yang bisa menyamai takwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara kuantitas ibadah, manusia mungkin bisa mengungguli kuantitas ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak berpuasa setiap hari, dan orang zaman sekarang bisa saja dia puasa tiap hari. Saya punya teman kuliah, bapaknya itu puasa tiap hari. 1 Syawal gak puasa, begitu besoknya langsung puasa, ngedur sampai nanti ketemu 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, 4 hari gak puasa. Setelah itu puasa lagi, tiap hari puasa. Bapaknya sebagai salah satu tokoh masyarakat yang menjalani tirakat itu puasa tiap hari. Baik, jadi kalau dari sisi kuantitas mungkin orang bisa lebih banyak, tapi kalau melihat dari sisi suasana batin, tidak ada yang bisa mengungguli Nabi SAW maupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kenapa para sahabat dipuji oleh Allah Ta'ala dengan mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang pemenang yang berada di ujung depan. Al-awwalun itu berarti pendahulu. As-sabiq yang memenangkan perlombaan. Para pendahulu-pendahulu kita di kalangan muhajirin dan ansar. Allah kasih ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, memperbaiki suasana batin ketika kita beramal, ini kata kunci sukses. Dan posisi itu terletak pada seberapa jauh tingkat ketawaduan seorang hamba ketika beramal. Tawadhu ketika beramal itu bagaimana Pak? Dia tidak pernah merasa bahwasanya saat dia beramal itu karena kehebatan dirinya. Dia tidak pernah merasa ketika dia bisa taat kepada Allah disebabkan karena dia adalah orang yang rajin, orang yang sregep, bukan. Tawadhu yang pertama adalah mengakui bahasanya ini murni hidayah dari Allah. Alhamdulillah, aku bisa sholat, aku bisa berpuasa, aku ikut rajin dalam kegiatan qiyamul lail, murni karena anugerah dari Allah.
Sehingga kalau orang sudah sampai pada tingkatan seperti ini, dia tidak akan ujub walaupun amalnya banyak. Maka meskipun dia bisa jadi jamaah ya, saya sudah bisa ini, sudah bisa ini, sudah bisa ini, tetangga saya belum bisa seperti itu, tapi dia tidak merasa kalau dia lebih hebat daripada tetangganya, karena ini hanya murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakin habbaballahu, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta kepada kalian, al-iman, rasa cinta kepada iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan fadlam minallahi wa ni'mah. Dan Allah jadikan kalian itu benci terhadap kefasikan, kekufuran, dan itu murni karena karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Sehingga orang punya keinginan untuk berbuat taat, itu murni karena anugerah dari Allah. Orang benci dari kemaksiatan, itu juga murni hidayah dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Tawaduk seperti ini penting untuk selalu dihadirkan. Mungkin kita nanti akan berlomba saat bulan Ramadan, Bapak Ibu ya. Berlomba di bulan Ramadan, bareng-bareng melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Ada yang khatam Quran sekian kali, ada yang sedekah sekian juta, ada yang dia qiyamul lail sekian rakaat. Tapi mohon satu hal, sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan, sesukses apapun Ramadan yang kita lalui, satu hal yang perlu kita pahami, ini semuanya pemberian Allah. Bukan karena aku orang yang rajin, bukan karena aku orang yang hebat. Semoga dengan tawaduk semacam ini kita bisa lebih tinggi derajatnya ketika beramal. Kemudian yang kedua, iringi perasaan batin kita dengan harapan besar pahala di sisi Allah. Yang ini akan menghalangi kita dari penyakit riya dan sum'ah. Artinya saat kita melakukan ini bukan dalam rangka untuk mencari respon apapun dari masyarakat. Walaupun mungkin gak ada orang yang memuji, walaupun tidak ada satupun orang yang memberikan penghargaan, apresiasi apapun, kok aku gak digubris, gak diperhatikan, gak masalah. Yang aku cari bukan itu. Tapi yang aku cari adalah bagaimana aku bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW mengatakan, man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa Ramadan diiringi semangat iman dan ihtisab. Puasa diiringi semangat iman itu apa sih Pak? Dia menjalankan puasa dorongannya karena iman. Dorongan iman ketika berpuasa terjadi ketika orang puasa karena dia tahu ini perintah Rabbku. Ada banyak orang yang puasa mungkin karena pertimbangan untuk diet, biar aku lebih sehat, ya ikut-ikutan masyarakat, atau apa lagi, karena pertimbangan malu kalau nggak puasa, dan seterusnya. Tapi ada orang yang berpuasa, apa latar belakangnya? Ini perintah Allah. Itu yang dimaksud puasa karena iman. Sehingga dia mengimani ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka dia berpuasa karena iman. Yang kedua, wahtisaban, karena ihtisab. Makna karena ihtisab itu apa? Semangat mengharapkan pahala. Jadi bayangkan seperti ini jemaah. Ketika Bapak dagang, kita akan sangat perhitungan. Ada peluang sedikit yang bisa menambah keuntungan, mungkin kita akan kejar. Contoh Pak, Bapak dagang sesuatu, lalu di tempat supplier Bapak, tempat kulaan Bapak, di situ membuka diskon. Nantikan diskon, apa misalnya tahun baru, diskon bulan ini, diskon bulan ini. Itu ketika diskon dibuka, masyarakat yang dilakukan apa? Nyerbu. Selisihnya berapa sih yang dia dapatkan untuk mendapatkan diskon itu? Hanya mungkin 200.000, tapi perhitungan.
Ibu-ibu misalnya ya, toko A gula sekilo 15.100, toko B gula sekilo 14.900. Selisih berapa Pak? 200 perak. Jarak antara rumah dia ke toko A lebih dekat daripada ke toko B. Kira-kira dia beli kemana? Dia beli kemana Pak? Hah? Selisih 200 dikejar nggak? Jangan beli di situ, di sana lebih murah. Situ berapa? 15.100. Yang ini 14.900. Betapa orang itu sangat perhitungan ketika dia bermuamalah, sehingga sekecil apapun dia nggak mau ketinggalan. Dia tidak mau kehilangan. Sampai saat orang itu beli gorengan, mata bisa melihat perbedaan sekian mili antara tahu satu dengan tahu dua. Tahu satu dengan tahu dua itu selisih berapa senti itu Pak? Ya, golek sing gede, diorek-orek, diungkal-ungkal ya. Tempe gitu, antara yang segi 4 sama segitiga, milih sing segi 4, luwih gede. Padahal segi 4 nget-ngetan dhisik. Jadi untuk hanya selisih sekian mili, mata bisa membedakan. Perhitungan itulah yang disebut dengan ihtisab. Bapak beli bensin eceran, ketinggian di leher botol, itu mata bisa membedakan. Walaupun cuma selisih nggak sampai 1 senti loh Pak itu Pak. Mungkin 0,1 senti, 1 mili, itu mata bisa lihat. Iki luwih dhuwur timbangane iki. Milih sing luwih dhuwur. Itulah yang disebut dengan ihtisab. Jadi ihtisab itu mungkin bahasa kita adalah perhitungan, jangan sampai ada yang hilang. Orang kalau sudah ngitung hasil dagangan, ngitung duit kurang 500, digoleki Pak. Dihitung ulang itu Pak, kurang 500 dihitung ulang. Orang kalau beribadah dan dia ihtisab, dia itu hati-hati sekali. Ojo sampai kurang, dan kalau bisa lebih. Sehingga kalau ada kesempatan saya bisa lebihkan, dia akan lebihkan. Ketika ada peluang pahalamu bisa hilang loh gara-gara ini, maka dia akan hindari. Itulah semangat ihtisab ketika beribadah. Makanya Bapak Ibu, seorang hamba ketika dia beribadah tapi diiringi dengan semangat nyari pahala, dia akan pelit, jangan sampai ibadahnya rusak, jangan sampai pahalanya hilang. Dan itu berkaitan dengan suasana batin. Seorang sahabat ketika sudah siap di medan jihad, kemudian dia tanya sama Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau qutiltu fi sabilillah, ayughfaru li ya Rasulullah, andaikan aku terbunuh di jalan Allah, apakah aku akan diampuni dosaku dan apakah aku bisa masuk surga?" Jawab Nabi SAW, "Na'am." Orang ini di mulutnya sedang ngulum kurma, makan kurma. Apa kata beliau? Untuk nunggu masuk surga harus ngenteni kurma ini habis, harus nunggu kurma ini habis. Terlalu lama. Ini terlalu lama, kurmanya dibuang, maju. Dia memanfaatkan selisih waktu hanya untuk ngunyah kurma, nggak diselesaikan. Kurma tadi dibuang, dia kemudian maju, mati. Itu contoh bagaimana mereka perhitungan. Jadi saking detailnya perhitungan-perhitungan itu, sampai mereka nggak mau ketinggalan sedikit pun selisih waktu. Bagi mereka ini sudah terlalu lama. Berapa menit orang ngunyah kurma Pak? Ada 3 menit? Anggaplah 3 menit misalnya. Dikunyah sampai lembut baru ditelan. Nunggu 3 menit untuk bisa mendapatkan kesempatan jihad, bagi sahabat itu sudah waktu terlalu lama. Karena mereka sangat perhitungan dengan yang namanya amal.
Ibnu Umar itu punya pemahaman bahwa mengantarkan jenazah di kuburan gak ada pahalanya dulu ya. Sampai akhirnya dia mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa siapa yang menghadiri jenazah sampai dia mensolatinya maka dapat pahala berapa? 1 qirat. Dan siapa yang menghadiri jenazah sampai dia memakamkannya dapat pahala 2 qirat. Ibnu Umar ragu, benar enggak hadis ini? Maka beliau menyuruh salah seorang temannya untuk tanya sama Aisyah, apakah betul yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Ditungguin itu Pak, ditungguin di masjid. Ketika utusannya ini datang, kemudian menyampaikan, betul bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan itu. Ibnu Umar emosi, beliau ngambil kerikil terus dibanting sambil mengatakan, laqad fatani qararit katsira. Berarti selama ini aku sudah kehilangan banyak qirat. Nyeselnya itu mungkin kayak bapak nyesel banting piring. Beliau nyesel ngambil kerikil, adanya kerikil, dibanting. Laqad fatani qararit katsira. Aku kehilangan banyak qirat. Karena mereka perhitungan. Nah sekarang misalnya Pak, saat qomat dikumandangkan Pak ya, lalu kita sama-sama menuju shaf. Ada shaf kosong di depan. Kira-kira ketika Bapak sama teman Bapak, yang Bapak lakukan, monggo jenengan tengajeng, atau kita rebut yang depan itu Pak? Masyarakat kita kira-kira gimana? Masyarakat kita gimana Pak? Monggo jenengan ngajeng. Andai kan orang ini tahu selisih pahala shaf pertama dan shaf kedua, mungkin dia akan merebut shaf pertama walaupun harus desak-desakan dengan yang lain. Tapi ganjaran itu tidak kelihatan, sehingga kadang kita kasihkan orang padahal kesempatan ada di depan mata. Monggo jenengan mawon milih neng buri, masya Allah. Jumatan misalnya Pak, dia datang di awal, bisa dapat tempat di depan khatib, tapi lebih milih mana? Melipir ning buri, nyender, sing penting iso merem. Beda nggak pahalanya dengan yang serius kemudian jejer di depan, lalu nungguin imam, nyimak dan perhatiannya serius? Beda nilai. Sehingga Allah ngasih hisab dengan detail, maka jangan pernah kita menyangka nilai kita sama. Semakin semangat nilainya makin besar. Karena itu Bapak Ibu, kalau dalam urusan dunia kita diajarkan untuk ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan yang lain. Tapi kalau dalam urusan akhirat sebaliknya, aku dulu, biar aku saja. Bukan karena masalah sombong dan tidak, bukan. Ini tidak sombong, karena saya ingin untuk bisa dapat lebih. Biarkan aku yang melakukannya. Nah, nuansa semacam inilah yang sebenarnya nilai besar dari sebuah amal itu. Karena itulah dalam syariat kita Pak, Nabi SAW kalau memberikan janji gak tanggung-tanggung. Janji dalam Quran itu gak tanggung-tanggung. Demikian pula sebaliknya, ancaman dalam Quran juga gak ada yang tanggung. Sehingga janji itu besar, ancaman juga besar. Ada orang yang tanya, kalau misalnya orang membaca subhanallahi wa bihamdi sehari 100 kali, yang katanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi dia suka mabuk, dia suka berzina, dia melakukan banyak maksiat dan dosa-dosa besar. Apa dia bisa diampuni?
Ya, kalau bicara masalah janji dan ancaman, dalam syariat kita, Allah ngasih janji itu janji besar, ancamannya juga ancaman besar. Maka dilihat di sini suasana batinnya. Saat dia berbuat maksiat, kalau sampai ada tingkatan meremehkan itu maksiat, bisa jadi Pak, jangankan maksiat yang besar, maksiat yang kecil saja jadi besar, karena dia meremehkan. Demikian pula ketika orang itu beramal, tapi dia meremehkan amal itu, nah, yang penting wis tak lakoni kok, tapi tidak ada bentuk ta'zim, pengagungan terhadap amal itu, meskipun bisa jadi amalnya besar, tapi nilainya kecil. Karena itu ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Banyak amal besar jadi kecil nilainya gara-gara niat, dan banyak amal yang kecil jadi besar nilainya gara-gara niat. Ya. Haji itu amal besar atau kecil Pak? Besar atau kecil Pak? Bagi kita ya besar sekali ya. Biayanya mahal, waktunya panjang, tenaga yang harus dikeluarkan banyak. Ada nggak Pak orang yang haji tapi niatnya rendah? Mohon maaf, mungkin cukup banyak di Indonesia. Hanya mencari status sosial, biar nanti pulang disebut Pak Haji, biar bisa naik pangkat, biar ini biar ini. Saya pernah punya jamaah, dia sampaikan ketika di Mina, tolong Pak Ustadz doakan, biar nanti setelah saya pulang saya dapat bintang. Jadi beliau ini salah satu aparat yang pangkatnya itu belum sampai bintang, di bawah bintang. Namanya apa Pak? Mungkin Bapak Ibu tahu lah, sudah saya nggak usah sebutkan. Dan beliau berharap semoga nanti ketika pulang ada satu bintang turun, sampai minta didoakan. Saya niat haji itu biar nanti ketika pulang dapat bintang. Ya, saya cuman batin, kasihan banget orang ini. Dia keluar biaya banyak hanya untuk ngejar satu pangkat yang mungkin belum tentu dia dapatkan. Tapi dia gunakan hajinya hanya untuk itu. Ada juga yang ketika ngobrol, saya berharap setelah haji ini biar bisa dapat rumah di Menteng. Rumah di Menteng, Jakarta Pak. Dia pengen sekali punya rumah di Menteng. Ini Masya Allah. Memang secara finansial mereka punya. Mereka adalah para pejabat. Para pejabat itu berharap demikian. Rubba amalin kabir tusaghirhun niyah. Bisa jadi ada amal yang besar, tapi karena niatnya hanya untuk nyari dunia, dan itu pun sebagian kecil dari dunia, maka mungkin nilainya jadi sangat kecil. Tapi ada amal yang kecil, tapi semangatnya yang besar, niatnya yang besar, Allah jadikan sebagai amal yang besar. Sedekah satu kurma, tapi semangatnya besar, dirawat oleh Allah sampai seperti gunung. Makanya kaum muslimin menjaga suasana batin seperti inilah yang sejatinya lebih menentukan kualitas dari amal kecil bernilai besar. Baik. Nah, untuk melengkapi itu saya akan sebutkan beberapa amalan yang ringan yang mungkin bisa diperjuangkan. Mudah-mudahan dengan diiringi semangat batin yang besar mendapatkan pahala yang besar. Baik, pertama dermimil dzikir. Susah atau mudah? Mudah. Gak perlu modal. Tidak ada amalan fisik yang lebih ringan melebihi dzikir. Hanya membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Banyak dzikir yang nilainya besar. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dan ini hadis terakhir di Sahih Bukhari.
kalimatani khafifatani fil lisan habibatani indar rahman thaqilatani fil mizan. Dua kalimat ringan di lisan, dicintai oleh Ar-Rahman, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, mengucapkan kalimat ini sekali dua kali ringan, merutinkan yang berat. Yang kedua, subhanallahil azim 100 kali. Setiap pagi dan sore atau dalam sehari. Kalau dibaca dalam sehari, Rasulullah SAW menyebutkan orang yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, ghufira lahu dzunubuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya, wa in kana mithla zabatil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah Pak, kayak gitu pahalanya Pak. Subhanallah ya bihamdi, subhanallah ya bihamdi. Gak sampai 2 menit 100 kali. Tapi ini harus diiringi dengan suasana batin tadi, penuh semangat memuji Allah, menyucikan nama Allah, ikhlas, tidak dalam rangka mencari perhatian orang lain, bukan untuk dipamerkan, tidak ujub sehingga kalaupun dia berhasil mengamalkannya tidak merasa lebih hebat dan merendahkan orang lain, tidak. Di saat itulah harapan-harapan tadi semoga terwujud. Selanjutnya, berwudu dengan sempurna, lalu berdoa setelah wudu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, wa ahsanal wudu'a, dan dia memperbaiki wudunya, dia wudu dengan sempurna. Tsumma qal, kemudian dia membaca, kalimatnya sangat ringkas, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh." Selesai wudu dia baca syahadat. Kenapa? Wudu itu thaharah fisik, syahadat itu thaharah batin. Karena ketika kita melaksanakan thaharah fisik, kita butuh membersihkan dosa. Dan kalimat tauhid itu bisa membersihkan dosa. Sebagai bukti bahwasanya yang bersangkutan anti dengan semua praktek kesyirikan, anti dengan semua penyimpangan, makanya diwakili dengan ikrar 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah. Orang kalau ikrar la ilaha illallah, maka dia anti dengan semua kesyirikan. Orang kalau ikrar Muhammad Rasulullah, dia anti dengan semua praktek ibadah yang tidak diajarkan Nabi SAW. Sehingga seharusnya perasaan seperti ini hadir ketika orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga kesucian fisik bertambah dengan diiringi kesucian batin. Ketika seorang hamba sudah suci seperti ini, kata Nabi SAW, kalau dia berwudu dengan sempurna, lalu dia membaca 2 kalimat syahadat, maka futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Fayadkhulu min ayyi babin syaa, dia boleh masuk dari pintu manapun. Masya Allah, hanya orang suci yang boleh masuk surga. Maka karena orang ini sudah mensucikan dirinya dari hadas, dia mensucikan batinnya dari noda syirik dan bid'ah, dia diizinkan masuk surga. Itu rahasia kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang berwudu lalu membaca 2 kalimat syahadat, dibukakan untuknya 8 pintu surga dan dia boleh masuk dari pintu manapun. Selanjutnya, salat duha 2 rakaat. Kalau dari sisi amaliyahnya tidak lebih dari 5 menit. Salat duha 2 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap ruas tulang yang ada di tubuh kita wajib untuk disedekahi. Karena apa? Allah kasih kesehatan. Bapak bangun tidur, andaikan ada 1 jari saja yang gak beres Pak, kemeng,
Tangi turu rasanya kok ora enak, Pak. Satu ruas jari nggak beres. Apalagi kalau sudah pinggangnya, dengkule, apalagi Pak, sikune. Sehingga begitu tangi kok linu kabeh. Berat rasanya untuk bangun. Namun pada saat kita bangun dalam posisi semua jasad kita sehat, Anda bisa bergerak dengan normal tanpa ada rasa sakit, dan itu harus disedekahi. Setiap hari itu harus disedekahi. Berapa jumlahnya? 360. Berarti kalau ada 360 ruas tulang yang kita harus sedekahi sebanyak 360 kali. Kalau satu sedekah itu 1000, per hari 360.000. Pendapatan jenengan gak nyandak. Sedina 300 swidak. Nyambut gawe sedina entuk 300. Gaji ASN berapa, Pak? Yang sudah kepala kantor, Pak. Pinten, Pak? 10 juta? Anggaplah 10 juta misalnya. 10 juta itu berarti per bulan 10 juta berarti per hari 350.000 kurang lebih, ya. 350.000, sedekahnya 360.000 per hari. Gak nyandak, Pak. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Fi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilin sadaqah, wa takbir sadaqah, wal amru bil ma'ruf sadaqah. Setiap tasbih sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Terus kata beliau, wa yujzi'u dzalika raka'atan duha. Tapi itu semuanya bisa digantikan dengan 2 rakaat salat duha. Penjelasannya para ulama begini, Pak. Kalau di hari itu kita tidak salat duha, maka seluruh amal yang kita kerjakan jadi kafaroh sedekah. Tapi kalau di hari itu kita sholat duha 2 rakaat, amal yang kita kerjakan jadi tabungan. Maka 2 rakaat yang ringan ini kalau bisa jangan sampai ditinggalkan sesibuk apapun yang kita alami. Sediakan waktu berapa? Wudu, sholat 2 rakaat, 5 menit cukup? 5 menit cukup ya? Orang Purwosari bisa lebih cepat ya. Baik. Hanya cukup 5 menit. Beratnya kan berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Karena orang kalau sudah mager ya, misalnya pas lagi laris-larisnya ngedoli panganan, Masya Allah. Atau pas lagi puncak-puncaknya kerja, atau pas lagi ini ya, disuruh pindah, mager dia. Sebenarnya kan cuma pindah kegiatan, dari kegiatan 1 pindah ke kegiatan 2. Cuman biasanya orang malas, apalagi ketika dia merasa badanku kotor. Tani misalnya, badanku kotor ya Mas, kok nek sholat duha dadak mulai dhisik, adus dhisik dan seterusnya. Pak, celana kotor, baju kotor, itu kan kotornya karena debu, Pak. Debu itu najis enggak? Bahkan dipakai tayamum. Maka Bapak wudu, pakai baju kerja, sholat. Boleh? Silahkan. Dan dulu para sahabat seperti itu. Mereka sholat dengan baju kerja, mereka beribadah dengan baju kerja di saat mereka berada di tempat kerja. Baik. Selanjutnya, membaca Al-Quran. Kita tahu baca Quran ini pahalanya besar, walaupun secara aktivitas ringan, tapi kita berat untuk merutinkannya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala 1, dan 1 pahala dilipatkan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, walakin alifun harfun wal lam harfun wa mim harfun. Tapi alif dihitung 1, lam dihitung 1, mim dihitung 1. Dengan membaca alif lam mim dapat 30.
baca Bismillahirrahmanirrahim sudah dapat puluhan. Cuman kita males, sehingga lawan malas itu, Pak, inilah penghalang kenapa seorang hamba jadinya berat untuk melakukan aneka ibadah. Baik. Lalu diantaranya membaca dzikir ketika masuk pasar. Dzikir ketika masuk pasar, membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berat atau ringan? Ringan. Apa pahalanya? Dicatat untuknya 1 juta pahala, dihapuskan darinya 1 juta dosa. Kenapa kok seperti itu, Pak? Orang kalau di pasar yang dilakukan apa, Pak? Yasinan atau tahlilan? Apa kegiatan orang di pasar? Ngitung duit, nimbang barang, padu karo koncone, nyang-nyangan, otot-ototan. Itulah yang dilakukan di pasar. Tapi ada orang yang ketika dia di pasar tampil beda. Begitu dia masuk pasar, zikir, menunjukkan kalau orang ini punya ketergantungan hati yang sangat kuat dengan Allah. Sehingga sampai di tempat yang umumnya orang tuh jarang zikir, dia berzikir. Itulah yang menyebabkan nilai pahala orang ini semakin besar. Makanya zikir di tempat-tempat orang maksiat, sehingga tidak ada motivasi dari luar untuk beribadah, menyebabkan orang ini ketika beribadah nilai pahalanya besar. Sehingga Bapak Ibu kalau berada di tempat yang umumnya orang lupa Allah, di bandara, di pasar, di stasiun, di mall, dan tempat-tempat keramaian yang umumnya orang lupa Allah, manfaatkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita sampai jam berapa? Sampai jam 6 ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Ada waktu 3 menit, kita berikan kesempatan bagi takmir untuk memberikan kritik dan saran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan jazakallahu khairan pada pagi ini. Semoga Allah memberikan rahmat kita semua. Biar kajian ini kita ambil hikmahnya dan kita amalkan dalam hidup saya, insyaallah. Dan disampaikan untuk kalian, insyaallah atas ridha Allah, dia berkenan untuk mengisi kajian setiap Jumat pertama subuh. Insyaallah. Kita nih, insyaallah dia akan mengisi Yassarallahu al-umur. setiap Jumat pertama setiap bulan. Insyaallah. Semoga Allah meridai. Diharapkan ucapkannya pada hari untuk bisa terus dalam kajian ini agar kita sebagai jemaah menambah kekuatan iman kita, jika semakin bertambah hari kita semakin dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, dan mudahnya kita menyambut surat Allah. Amal-amal Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan mengenai hadis yang terkait dengan salat tarawih, bahwa kalau kita sudah bersama tarawih dengan imam atau tarawih itu pahalanya sebenarnya salat secara langsung. Jika seorang wanita ingin mengutamakan adalah salat di rumah dan salat sendiri di rumah,
apakah itu berarti kehilangan pahala itu atau bagaimana? Kemudian yang kedua, sekarang banyak penjualan online. Banyak apa? Penjualan online, beli online. Penjual online, gitu. Bagaimana penerapan mencari pahala bertemu tadi atas definisi jual beli itu kan bertemu penjual dan pembeli. Bagaimana pengaplikasian doa masuk pasar, okay. Ketika transaksi online. Okay. Berarti pas buka Shopee, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lah HP-nya buka terus sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan keutamaan sholat tarawih secara berjamaah. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamah lailah." Barang siapa yang ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat untuknya pahala seperti qiyamul lail semalam suntuk. Jadi ceritanya motivasi ini diberikan oleh Nabi SAW ketika para sahabat ikut tarawih di belakang Rasulullah SAW. Nabi SAW tarawih di malam pertama itu beliau tarawih sampai sepertiga malam. Di malam yang kedua beliau tarawih sampai setengah malam. Nah, ketika di malam kedua ini sampai setengah malam, sahabat meminta, "Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita habiskan saja sisa malam ini? Masya Allah. Padahal itu sudah tengah malam loh Pak. Itu kalau di tempat kita Pak, ada imam ngimami taraweh, selesai witir jam 9, protes satu masjid, kelamaan, kesuwen, kulwaile suwen. Sehingga kita selesai sampai jam 9, itu orang protes. Jangankan jam 9 Pak, setengah 9 aja kadang sudah bolak-balik lihat jam. Ini kok durung rampung-rampung jam 8. Tapi sahabat berbeda. Semangat sahabat ketika mereka selesai tarawih sampai tengah malam, mereka itu sampai minta kepada Nabi SAW, kenapa sisa malamnya enggak dihabiskan saja? Lalu Nabi SAW mengatakan, "Man qama innahu man qama ma'al imam hatta yansarif." Siapa yang ikut tarawih bersama imam sampai selesai. Kalau selesainya sampai di sini, maka tercatat untuknya seperti tarawih semalam suntuk. Jadi kamu enggak usah khawatir, ini sudah cukup. Terus bagaimana kalau ibu-ibu yang sholatnya di rumah? Saya coba kasih perbandingan ya. Hadis Ummu Humaid, seorang sahabiah wanita namanya Ummu Humaid, datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, aku ingin sholat di belakang anda di Masjid Nabawi." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Laqad alimtu annaki tuhibbina an tusalli fi masjidi hadha." Aku sudah tahu kalau kamu itu ingin sholat di masjidku ini bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dariki. Kemudian Nabi SAW membuat perbandingan. Kamu sholat di dalam kamar lebih afdol dibandingkan kau sholat di teras rumahmu. Kau sholat di teras rumahmu lebih afdol daripada kau sholat di halaman rumahmu. Kau sholat di halaman rumahmu lebih afdol daripada kau sholat di masjid kampungmu. Padahal yang diminta oleh orang ini sholat di Masjid Nabawi yang ngimami Nabi. Sudah. Mau pakai perbandingan apa lagi? Sudah. Bukan sholat di Masjid Al-Hidayah yang ngimami santri. Ini sholat di Masjid Nabawi yang ngimami Nabi. Mau pakai perbandingan apa sudah nggak ada ini Pak. Udah puncaknya ini Pak. Tapi kata Nabi SAW, kamu sholat di rumahmu lebih afdol daripada kamu sholat di sini. Jadi mungkin kehilangan jumlah, tapi tidak kehilangan kualitas. Maka barangkali ketika seorang wanita sholat tarawih di rumah dengan penuh khusyuk, semangat, bukan angop bukan ya, tapi sholatnya penuh dengan semangat, insya Allah secara nilai pahalanya lebih gede
dibandingkan sebatas sholat semalam suntuk. Kecuali kalau mohon maaf sholat di rumah ngantuk ya Pak Ustadz, baru dapat 2 rakaat merem. Kalau seperti itu, jika ada faktor menyebabkan Anda sangat tidak semangat ketika sholat sendirian, sudahlah ke masjid saja, daripada nanti ketika sholat taraweh karena nggak ada temannya jadi ngantuan. Maka mungkin sebagai saran ya, kalau Bapak Ibu sholat taraweh di rumah sendirian, silahkan sholat sambil baca mushaf. Nah, begini. Jadi begini Pak, ini bisa jadi akan lebih bisa melek bertahan. Boleh nggak Pak kayak gitu Pak? Boleh, tidak masalah. Karena qiyamul lail boleh bawa mushaf. Atau mungkin pakai mushaf tahajud yang gede itu, ditaruh di rumah. Jadi kita sholat sambil tadarusan. Itu mungkin bisa lebih bertahan. Tapi kalau cuma ngandalin hafalan kulhu inna ataina, kulhu inna ataina, mungkin nggak bisa menikmati karena terlalu cepat. Jadi solusinya pakai tadi. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, intinya gini, kalau di rumah bisa maksimal silakan di rumah. Tapi kalau di rumah ternyata nggak semangat, banyak meremnya dan ngantuknya, lebih baik Anda ke masjid. Kemudian apa yang perlu dibaca ketika kita masuk ke mall online? Kalau masuk ke mall offline kan baca kalimat la ilaha illallah. Mungkin saya kira godaan HP lebih hebat. YouTube, Facebook, IG, scroll tanpa ujung waktu. Sebelum tidur mau gelimbang-gelimbung karo nyekrol, ngerti-ngerti setengah rolas. Begitu Pak. Ngapain dia? Ya cuma hiburan aja, nyekrol. Nanti kadang ada apa video menarik tonton, ganti lagi video menarik tonton lagi, ganti lagi. Itu sampai setengah 12. Oh, setengah rolas tau gak kerasa turu. Padahal dia kalau membaca Quran, masya Allah, baru dapat berapa? Baru 10 menit langsung dilihat kurang piro toh? Oh, saya 5 lembar. Baru sekian menit dia langsung lihat kurang 5 lembar. Karena semangat orang ini pengen cepat selesai. Dia tidak menikmati ibadahnya. Beda ketika dia nonton sinetron, lu kok wis rampung. Karena dia menikmati. Beda semangatnya Pak ya. Yang menentukan apa? Hatinya Pak. Sama-sama nonton satu HP, tapi semangatnya beda. Makanya sebenarnya kita nggak jauh-jauh baca doa apa Pak. Mungkin Anda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penuh godaan setan, apalagi ketika berduaan dengan HP. Karena itu yang lebih penting di sini adalah masalah mengatur waktu. Nggak ada doa khusus ketika buka HP, tapi yang lebih penting adalah masalah mengatur waktu. Tahu waktu, batasi. Kalau kita punya teori anak dibatasi main HP, bapak juga tidak dibatasi, ibu juga, anaknya dibatasi, pak nembok nih nggak dibatasi, nggak adil itu ya. Baik, monggo silakan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, kalau ketika kita berzikir itu posisi dalam keadaan berwudu atau boleh dipegang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berzikir, apakah harus dalam kondisi wudu? Bolehkah zikir dalam keadaan tidak punya wudu? Ulama sepakat boleh zikir dalam keadaan tidak punya wudu. Dalilnya apa Pak? Banyak sekali. Rasulullah SAW bangun tidur, beliau membaca doa apa? Doa bangun tidur. Padahal orang kalau bangun tidur itu kondisinya nggak punya wudu. Doa sebelum masuk toilet, berarti dia punya wudu atau tidak? Tidak punya wudu. Apa doa masuk toilet?
Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa ketika ngelilir juga ada doanya. Dan banyak lagi doa yang kita baca dalam posisi kita tidak punya wudu. Bahkan orang yang hadas besar boleh zikir. Orang yang junub sebelum mandi junub baca bismillah. Loh, kamu junub kok baca bismillah? Dan ini kan doa sebelum junub. Sebelum wudu baca bismillah. Kamu jangan baca bismillah, enggak punya wudu kok baca bismillah. Doa sebelum wudu harus punya wudu. Gimana itu? Doa sebelum wudu baca apa? Bismillah. Harus punya wudu. Berarti gimana? Ya sebelum wudu baca bismillah, baca bismillah. Maka untuk berzikir ulama sepakat tidak harus punya wudu. Karena itu bagi siapapun yang dalam keadaan tidak suci, bahkan termasuk wanita haid, boleh memperbanyak zikir. Wallahu a'lam. Mencekap ya. Demikian, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.